Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya, marilah kita simak bersama wejangan yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Prabowo. Beliau adalah Kepala LKPP periode 2015-2019. Kepada Bapak Agus Prabowo, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor satu, terima kasih. Sudah diundang. Yang undang juga bukan orang sembarangan. Pensiunan tuh kalau diundang seneng loh. Merasa masih diakui. Ya betul. Tapi juga saya masih berjuang di pengadaan. Jadi ini suatu interaksi yang baik saya kira ya. Terima kasih Pak Bung Khalid. Selamat juga apa tadi? Karsa Meranti Pancarona. Khalid Mustafa dan partner. Orangnya itu juga. Fungsinya saja yang berbeda. Kalau yang kiri, KMP yang kiri itu, tadi ya sudah disebutkan ya. Yang sana sudah lebih business like lah kira-kira begitu ya. Saya kira oke saja. Saya apresiasi betul karena usaha ini adalah usaha membangun komunitas. Komunitas pengadaan. Dan yang namanya berjuang demi pengadaan itu tidak bisa sendirian. Harus dibangun komunitas. Ekosistemnya dibangun. Ada yang ngurusin regulasi, ada yang ngurusin organisasi pengadaan, ada yang ngurusin anggaran pengadaan, perencanaan pengadaan, rekanan vendor atau partner pengadaan, ada yang mengawasi, ada yang mengaudit dan sebagainya. Itu suatu ekosistem. Dan ekosistem ini harus terus-menerus dibangun bersama. Saya sudah pensiun. Sudah 5 tahun lebih, tidak terasa ya. Dan saya tetap bergaul di dunia pengadaan. Dan rasanya saya nggak bisa lepas dari situ ya. Kalau nggak ada kerjaan, saya cari kerjaan. Sekarang masih ada kerjaan. Sekarang saya masih ditugasi sebagai staf khusus Menteri PUPR. Khusus membidangi pengadaan barang jasa pulang. Serem juga kan? Jadi saya bersama Anda semua bagian dari membangun pengadaan di Republik ini agar makin terpercaya. Nah, sekarang tugasnya memberi wejangan ya, Bung Khalid ya. Wejangan itu berat. Karena syaratnya ada 2. Yang pertama materi. Wejangannya harus betul-betul bermanfaat. Dan yang kedua, yang memberi wejangannya memang pantas memberi wejangan. Nah, saya mau disclaimer dulu. Apakah saya ini orang yang pantas memberi wejangan? Dan nanti wejangannya ada, cuma satu aja wejangan. Saya disclaimer dulu, mudah-mudahan saya orang yang pantas, karena kalau saya perhatikan di antara Anda semua, saya termasuk dari orang yang paling lama barangkali ya bergaul dengan pengadaan. Tahun 80-an, tahun 84 itu saya sudah jadi Pimpro di Sulawesi Tenggara, multi years, 3 tahun. Beberapa hasilnya masih ada di Kendari itu. Tahun 90-an saya di Bappenas, beberapa kali menjadi panitia lelang waktu itu. Termasuk juga mengawal proyek-proyek bantuan Bank Dunia dan ADB. Jadi kalau nego di Bank Dunia ya dikirim ke Washington, kalau dari ADB ya dikirim ke Manila dan sebagainya. Kemudian mulai tahun 2000-an, 2007 akhir tepatnya, mulai masuk LKPP. Jadi saya bersama 6 orang lainnya, yang kebanyakan dari Bappenas, itu ikut serta membangun LKPP sampai saya pensiun.
Lumayan itu, 11 tahun di LKPP. Di LKPP sendiri pernah mengurusi regulasi, deputi yang mengurusi regulasi, yang melahirkan Kepres, lupa saya, 80 ya? 18 ya? Udah lupa nomor-nomornya. Ya. Karena waktu jadi Pimpro masih Kepres 29 itu namanya. Kemudian jadi Perpres yang tadi itu ya. Kemudian sempat jadi deputi pengembangan SDM, dan terakhir jadi kepala LKPP, pensiun, dan seterusnya. Nah, dari perjalanan itu, saya yakin ekosistem pengadaan barang jasa di Republik Indonesia makin baik sebetulnya. Makin baik, makin jelas, makin dipermudah gitu ya. Tapi ada satu yang masih harus dijaga. Nah, ini isi materi wejangannya, yaitu integritas. Integritasnya yang masih belum beres ini. Kenapa saya mengangkat materi wejangan integritas ini? Karena saya sendiri pernah berada di dalam situasi itu. Jadi sejak sebelum COVID itu ya, setelah saya pensiun, sebelum COVID, saya dan Pak Ika Gayuh Patriastomo menjadi advisor kepada direksi PT Kereta Cepat Indonesia. Sampai sekarang. Jadi saya mengalami proses transisi kereta cepat dari proyek menjadi korporasi. Dulu proyek, sekarang korporasi yang mengelola kereta cepat, termasuk rencana perpanjangan ke Surabaya. Nah, di dalam pengadaan kereta cepat itu banyak sekali kasus yang tidak ada dasar hukumnya. Tidak ada dasar hukumnya. Jadi kalau kita mau ngarang aturan juga nggak bisa. Begitu kita memasukkan rolling stock, ada bagian yang harus kena pajak, ada yang tidak kena pajak. Gitu. Tidak hanya rolling stock, tapi semua armamennya ya. Nah, satu-satunya cara mengawal pengadaannya cuma satu. Jaga saja integritasnya. Waktu itu saya dan Pak Ika begitu, mempertaruhkan diri. Udahlah, biar aja lah, selama orang-orang nggak nyolong, jelas barangnya jadi, bagus, berfungsi, ya sudah. Gimana kalau diaudit? Ya kita pasang badan saja. Itu betul itu. Itu betul itu. Ini cerita di balik itu ya. Jadi Presiden Jokowi ketika Januari 2016 meresmikan, 15 Januari 2016, pasang batu kan, bikin kereta api dari sini ke Bandung. Lewat mana Pak? Belum ada gambarnya. Betul itu. Lantas dibentuklah PT itu, KCIC, berkontrak dengan konsorsium dengan 5 perusahaan. 4 perusahaan Cina, 1 perusahaan Indonesia. Ada yang menangani pembebasan tanah. Ada yang membuat groundwork, substructure. Ada yang membuat kolomnya, ada yang membuat track laying, ada yang pemesan rolling stocknya, ada cabling, ada komunikasi, pelatihan dan sebagainya. Dalam kontrak EPC, apa istilahnya itu? EPC ya Pak. EPC itu turnkey. EPC turnkey. Sudah dilaksanakan 6 tahun. Di perjalanan ditagihlah itu. Dan penagihannya itu Anda tahu nggak? Bengkak. Cost overrun. 42% lebih tinggi dari kontrak awal. Kalau di Perpres kan 10% atau 15% masih bisa ya. Ini 42% Pak Putu. Dan nilainya 27 triliun. Lantas masuklah saya dan Pak Ika. Bener nggak nih 27 triliun ini? Panik Pak. Panik.
kebanyakan pengadaan tanah sih memang ya. Jadi angka itu apakah harus dibayar oleh pemerintah 20 triliun atau masih bisa dinego? Nah disitulah perjuangan kami. Akhirnya dinego, bisa turun menjadi sekitar berapa ya, 19-an triliun dalam tempo 3 tahun. Ngeri itu kalau dipikir-pikir. Dari mana saya bisa melakukan itu? Karena saya merasa yakin menjaga integritas. Di audit juga biarin aja lah. Apa dasar hukumnya? Nggak ada, Pak. Jadi sementara di kita ini aturannya udah jelas, makin rinci, makin lengkap, ya pelakunya makin banyak, makin beragam, itu kan mestinya terjadi mekanisme dengan sendirinya kan. Tapi ternyata tidak selalu begitu. Jadi inti wejangan saya adalah komunitas ini harus menjaga integritas. Nah sekarang definisinya apa itu integritas? Bahasa gampangnya jejak. Integritas itu nggak ada bahasa Indonesianya. Bahasa Jawanya ada. Jejak. Integer. Ya kira-kira nggak nyolong, nggak ngelaba gitu ya. Genuine, kurang lebih seperti itu. Integritas itu. Integritas di mana sekarang ini? Nah, saya ada 2 arena yang masuk perhatian saya. Yang satu adalah soal e-katalog. Yang kedua soal design and build. Kan tadi disebut ya, ada jasa konstruksi masuk desain. Satu persatu coba. Yang e-katalog dulu. E-katalog mekanismenya e-purchasing yang berlaku sekarang itu sangat berbeda dengan gagasan awal e-katalog dulu tahun 2013-2015. Dulu yang namanya e-katalog itu dikurasi oleh LKPP, diverifikasi oleh LKPP, harganya ditentukan oleh LKPP dan kepala LKPP lah yang berkontrak dengan vendor. Itu saya alami. Jadi saya pernah tanda tangan kontrak dengan penyedia alat kesehatan, mesin MRI, nilainya 32M. Apa benar nih 32M ini? Saya nggak tahu. Tapi setelah saya pelajari slip route-nya, Pak Indro, selamat datang Pak Indro. Jadi intinya pada waktu itu LKPP lah yang bertanggung jawab atas konten dari e-katalog itu. Dan akibatnya LKPP lah yang diaudit atas e-katalog itu. Tahun 2015 sampai 2018, 1 tahun tuh 4 kali diaudit LKPP. 4 kali. Satu oleh BPK, gitu ya. Satu oleh tim khususnya Wakil Presiden, Pak Yusuf Kalla, karena maunya begitu. Gitu. Penugasan BPKP, gitu ya. Dan BPK juga ada satu lagi. Apa tuh audit pemeriksaan khusus apa namanya? Ya itu. Ya nggak apa-apa gitu ya, diaudit saja. Nah tetapi yang sekarang, terutama sejak tahun 2022, beda. LKPP dikejar target waktu itu. Kenapa kok katalognya nggak maju-maju? Ya sudah, targetnya ditambah dengan cara remnya dilepas, diliberalkan. Sehingga sekarang harga itu tidak dikurasi oleh LKPP, tetapi ditentukan sendiri oleh vendor. Lantas siapa yang harus diaudit? PPK sekarang. Jadi PPK itu yang dulu dimudahkan, sekarang ditambah tanggung jawabnya. Jadi PPK harus punya alasan yuridis formal dan teknokratik mengapa menunjuk vendor itu dengan harga sekian. Kasihan loh itu PPK. Kasihan PPK itu. Belum lagi di belakang, wah
namanya aparat penegak hukum sudah mengintai. Ya kan? Pleset dikit, mati dia. Satu-satunya cara ya cuman integritas itu. Jaga integritas, tidak nyolong, tidak ngelaba, tidak ada aliran dana. Itu konteksnya ya, integritas dengan e-katalog. Sekarang yang dengan design and build. Design and build sedang marak di mana-mana. Kita mulai dari filosofinya dulu. Jadi design and build itu sambil bekerja, sambil merancang. Begitu ya. Sebetulnya awalnya filosofinya design and build itu adalah pekerjaan yang hanya faktor ketak terdugaannya tinggi. Faktor ketak terdugaannya tinggi. Contoh, waktu Jakarta membangun MRT, itu nggak gampang membuat trase dari Lebak Bulus sampai Kampung Bandan. Berapa kedalaman, di titik mana? Karena tidak tahu di dalamnya ada pipa apa. Nah, salah satu kasus yang dihadapi pembangunan MRT ketika mau memindah jalurnya persis di bawah Patung Pemuda. Patung Pemuda yang di depan Ratu Plaza. Tahu ya? Itu persis di bawahnya. Setelah diteliti, si patung itu tidak punya pondasi. Enggak ada, itu dibangun tahun 67 itu. 60 berapa? Enggak punya pondasi. Terpaksa desain build and build yang bekerja. Dibuatlah retaining wall dulu. Jadi dikasih dulu dinding, bak beton begitu ya. Supaya kuat, supaya di terowongan di bawahnya bisa digali. Dan itu ada penambahan biaya sampai 15 M. Ya tidak apa-apa karena memang faktor ketak terdugaannya tinggi sekali. Sambil gali, sambil dirancang. Itu sah design and build. Tetapi makin kesini, design and build itu dipakai manakala waktunya kepepet. Bener nggak? Wah, waktunya mepet nih. Sudahlah design and build saja. Jadi ada perpindahan filosofi dari ketak terdugaan teknis menjadi kepepet waktu. Dan ini di-trigger oleh peristiwa Asian Games tahun 2017, 2018. Saya ikut ada di situ dan ikut berdosa lah gitu ya kira-kira. Karena waktu itu tidak ada pilihan lain. Semula yang jadi tuan rumah Asian Games itu Vietnam, tiba-tiba mengundurkan diri, Presiden Jokowi ambil alih, sudah Indonesia jadi tuan rumah. Waktunya tinggal 18 bulan. Ada 5 venue besar yang harus diperbaiki. Bagaimana menyelesaikan pekerjaan besar dalam tempo 18 bulan? Ya sudah, design and build saja. Sejak saat itu design and build itu seperti diakui sebagai metode yang paling tepat menghadapi kepepetnya waktu itu. Nah, padahal ada moral hazard di situ. Yang ujungnya biasanya cost overrun. Bengkak biaya. Bisa bengkak betulan, bisa dibengkakkan ya. Dan disitulah komponen integritas itu dipertaruhkan. Cerita KCIC tadi juga begitu. Kan itu design and build dalam ketidaktahuan kan. Bikin kereta ke Bandung. Selesai dalam 5 tahun. Mau lewat mana kita nggak tahu. Tanahnya siapa kita nggak tahu. Tapi ya kalau nggak digituin juga nggak jadi. Betul itu. Tidak ada loh contoh kita bikin kereta cepat, teknologi tinggi, selesai dalam 6 tahun. Selesai itu barang. Ya doakan saja ketika diaudit nanti selamat semua kami ya.
Nah, di situ kan menariknya kan, kita mesti cepat, tapi ada yang ditabrak, dan nanti siapa yang nabrak, ada yang kena gitu kan. Caranya gimana? Ya sudah satu aja, jaga integritas. Jadi Bung Khalid, kalau saya diminta menasehati, nasihat saya cuma satu itu. Gimana caranya menularkan sikap integer, jejak ini ya, tak terbeli ini kepada seluruh pelaku pengadaan. Susah ini memang, susah. Setuju nggak dengan wejangan itu? Sepakat? Ya sudah, tugas selesai kalau itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama-sama kita jaga integritas ya. Berjuang terus, kuncinya di integritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.